Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 11 di mana saja berada dan pecinta matematika yang senantiasa menonton video saya. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas dari rumah. Nah, adik-adik sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian KD yang lain ya, karena KD tentang limit sudah dibahas pada video sebelumnya. Video kali ini kita bahas tentang KD yang baru. Isinya adalah turunan fungsi aljabar ya. Jadi kemarin limit, sekarang turunan fungsi aljabar. Nah, dia masuk di KD 3.8 menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Ya, jadi sifat-sifat turunannya seperti apa itu turunan fungsi, kemudian kita tentukan turunan fungsi aljabar, kita gunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi lainnya. Nah, hari ini atau video kali ini kita membahas tentang 3.8.1, yaitu menjelaskan pengertian turunan, ya, seperti apa itu turunan fungsi aljabar berdasarkan definisi limit fungsi aljabar. Jadi kita akan menggunakan bantuan limit untuk mengerjakan turunan fungsi aljabar. Nah, tujuannya sama dengan IPK tadi, yaitu menjelaskan pengertian turunan fungsi aljabar berdasarkan definisi limit fungsi aljabar. Oke. Pengertian fungsi turunan fungsi. Nah, turunan fungsi adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, ya. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Ya, jadi proses turunan disebut juga dengan diferensiasi. Jadi proses diferensiasi nama lainnya adalah turunan. Ya, jadi turunan ini adalah pengukuran ya. Kita akan mengukur bagaimana fungsi ini berubah, ya, berubah seiring atau dengan dimasukkan suatu nilai, dia akan berubah nilainya. Nah, turunan juga di sini disebutkan bahwa bagaimana suatu besaran ya akibat dari turunan ini atau turunan ini menunjukkan bagaimana suatu besaran dia akan berubah akibat perubahan besaran lainnya. Jadi ada suatu besaran ya, suatu pengukuran fungsi di mana fungsinya itu ketika dimasukkan nilai dia akan berubah seperti itu. Nah, dengan menggunakan turunan fungsi ataupun dengan menggunakan limit fungsi di sini ya, apabila kita memiliki suatu fungsi y sama dengan fx, kita akan turunan dari variabel y terhadap variabel x dinotasikan dengan dy per dx. Ya, jadi kalau misalkan ada y, ya jadi ada turunan pada variabel y ataupun variabel x dinotasikan dengan dy per dx atau dfx per dx atau y. Ini simbol dari turunan ya. Jadi ada dy per dx ya. Kalau misalkan ada yang diminta dy per dx, berarti itu turunan terhadap variabel y ya, atau dfx per dx seperti itu ya. Ini adalah simbol-simbol turunan. Atau ada juga yang menuliskan y aksen, berarti turunan fungsi y gitu ya. Dfx itu kan sama dengan y. Jadi fx itu sama dengan y, sehingga kalau dfx per dx itu sama dengan dy per dx. Nah, kalau secara dengan menggunakan bantuan limit, kita bisa mengerjakan fungsi turunan, turunan fungsi itu dengan seperti ini ya. Ini f aksen berarti ini bacanya bukan aksen ya, tapi turunan fx ya. Ini turunan fx. Simbol turunan kan seperti ini, ada koma di atas. Sama dengan limit fx tambah h, ini rumusnya ya, fx tambah h kurang fx per h di mana h mendekati 0 ya. Jadi f x tambah h dikurang fx per h di mana hanya mendekati 0. Oke, itu rumus dari turunan. Jadi saya ulangi lagi, limit fx, saya hapus dulu, tambah h per kurang fx per h.
di mana hanya mendekati 0. Nah, ini kita akan gunakan untuk mencari rumus turunan. Kita contohkan ya, contoh. Mohon maaf. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 7x tambah 5. Ya. Kita akan turunkan dia, berarti yang ditanya adalah f aksen x. Ya. Kalau ada yang menanyakan ada aksen di atas atau ada koma di atas, berarti itu namanya turunan ya untuk sesi ini. Untuk pada bagian materi ini. Jadi kalau ada simbol aksen seperti ini berarti turunan dia ya dalam fungsi aljabar. Nah, kita cari turunannya dengan menggunakan rumus ini ya. Dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi ada limit yang akan kita tentukan untuk mencari turunannya. Jadi ini rumus turunan ya. Ini rumus turunan dengan bantuan limit fungsi. Nah, caranya gimana? Kita jawab di sini. Kan ini fx tambah h, kita cari dulu ini ya. Fx tambahannya. Jadi kita cari dulu fx tambah h. Oke. Nah, fx-nya apa di sini? Fx-nya adalah 2x kuadrat tambah 7x tambah 5. Sampai situ paham ya? Nah, sekarang kita ganti x-nya menjadi x tambah h ya. Karena diminta di rumus itu bukan x saja, tetapi f dalam kurung x tambah h. Gitu. Ya, jadi x tambah h yang kita minta. Jadi ini kita ganti menjadi fx tambah h. Oke, gimana caranya? Semua yang ada di x di sini, semua yang memiliki nilai x di sebelah ruas kanan ini, kita ganti menjadi x tambah h. Jadi yang ada x cukup kita ganti dengan x tambah h. Jadinya kayak gini. Ini kan ada x. X tambah h kuadrat tambah ini 7 dikali dengan x. Di sini kan x, berarti ganti dengan x tambah h tambah 5. Oke, ini kita faktorkan yang di dalam ini ya. Ini jangan dipakai, tetap ditulis. Duanya tetap ditulis. Ini kita kuadratkan. Cara gampangnya ya x pangkat 2 di sini ya. X pangkat 2 ditambah h pangkat 2. Kemudian kalikan semuanya. 2 kali x kali h. Jadinya 2xh. Oke. Seperti itu ya. Ini cara cepat untuk memfaktorkan. Ada juga gak cara lain ya. Jadi x tambah h pangkat 2 kan. Jadinya x tambah h kali x tambah h. Ini kali ke dalam, ini kali ke dalam. Ini juga demikian. Yang sama tinggal dijumlahkan. Pasti dia akan jadi seperti ini. X kuadrat tambah 2xh tambah h pangkat 2. Oke, ini dikali ke dalam. 7 kali x, 7x tambah 7 kali h tambah 5. Ini juga kita kali ke dalam. 2 kali x pangkat 2, 2x kuadrat. Tambah, ini 2 kali 2, 4xh. Tambah 2 kali h, 2h kuadrat. Tambah 7x, tambah 7h, tambah 5. Oke, jadi yang didapat di fx tambah h, yaitu kita dapat 2x kuadrat, tambah 4x, h, tambah 2h kuadrat, tambah 7x, tambah 7h, tambah 5. Nah, setelah dapat fx tambah h, kita cari apa? Kita cari fx. Oke, fx-nya kan sudah ada. Ini ya, ini fx. Oke, jadi fx tambahannya sudah ada. Fx-nya kita tulis lagi. 2x kuadrat tambah 7x tambah 5. Oke, jadi kita akan masukkan rumus untuk turunan. Jadi f aksen x-nya itu sama dengan, kita masukkan rumus yang tadi, limit fx tambah h kurang fx per h, ini ya rumusnya ya, terus hanya mendekati 0. Nah, fx tambah h kita masukkan yang tadi ini, jadi 2x kuadrat tambah 4x h tambah 2h kuadrat tambah 7x tambah 7h tambah 5 dikurang dengan 2x pangkat 2 2x pangkat 2
tambah 7x tambah 5 per sini, mohon maaf garisnya. Oke. Aduh, garisnya tidak lurus. Kita buat garis lurus ya. Per H. Oke, ini kita buka dalam kurungnya. Jadinya 2x kuadrat tambah 4xh tambah 2h kuadrat tambah 7x tambah 7h tambah 5. Oke, tambah 5 sini ya. Terus yang ini kita buka juga dalam kurungnya. Ingat, di sini ada negatif ya. Di sini ada negatif, berarti kalau kita kalikan ke dalam, ini negatif, ini positif 2x, jadinya negatif ya. Negatif 2x kuadrat ditambah ini juga negatif kali dengan positif 7x, jadinya negatif ya. Maaf, ini negatif 7x. Ini negatif kali positif juga, jadi negatif 5. Nah, kenapa negatif-negatif seperti ini? Karena ada negatif di luar. Ketika kita buka dalam kurung, maka semuanya akan dikalikan dengan negatif. Jangan lupa per H. Oke. Nah, kita coret yang sama ya. Jika ada positif negatifnya, ini bisa 2x kuadrat dengan negatif 2x kuadrat. Sama ya. 2x kuadrat kurang 2x kuadrat. Ini ya, 2x kuadrat kurang 2x kuadrat habis. Ada lagi yang sama. Ini 7x. 7x kurang 7x ya. 7x kurang 7x habis. Ini 5 kurang 5. 5 kurang 5. Oke ya, dia sama ya, 0. Sisanya adalah jangan lupa masih ada limit di sini ya. Masih ada limit H mendekati 0. Sini juga masih ada limit H mendekati 0. Oke, berarti di sini limit H mendekati 0. Sisanya adalah 4xh ini ya. Terus 2h kuadrat. Terus ada lagi tambah 7h. Ini ya, per H. Oke. Nah, sekarang ini kita bisa kuadratkan atau kita bisa bukan kuadratkan ya. Kita hilangkan hanya di sini. Nah, sini kan ada H, ada H, ada H. Nah, kita tulis H-nya di sini. Ketika hanya satunya sudah diambil, sisanya 4x ya. Ini namanya pemfaktoran. Jadi kalau H kali 4x jadinya 4xh. Di H-nya kita taruh di luar, sisanya 4x. Begitupun ini, H-nya sudah ada di luar satunya. Kan H-nya ada 2, karena H pangkat 2 ya, H kuadrat. Berarti hanya satunya sudah di luar, berarti sisa 2H. Tambah, ini juga hanya sudah dikeluarkan, sini, sisanya tuh 7. Per H. Jangan lupa di sini limit H mendekati 0. Oke. Nah, sekarang limit H mendekati 0. Hanya kan sini hapus, sini juga hapus ya, sudah sama ya. Sisanya adalah 4x tambah 2h tambah 7. Nah, hanya diganti dengan 0. Yang ada H ganti dengan 0. Jadi 2 kali H, 2 kali 0. Tambah 7. Sini 4x ya. 4x tambah 2 kali 0 habis ya, 0, sisanya tuh 7. Berarti di sini sudah tidak dituliskan lagi limit H mendekati 0 karena hanya sudah diganti jadi 0. Ini ya. Nah, hanya sudah diganti 0 maka sudah tidak ada lagi penulisan limit H mendekati 0. Oke? Jadi hasilnya adalah 4x tambah 7. Paham ya? Nanti kalau belum paham nanti bisa ditanyakan lagi di via WhatsApp ataupun di Google Classroom. Sekian pertemuan kita atau pada video kali ini. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.